Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom Bapak Ibu Gembala dan saudara-saudari sekalian. Shalom. Pada malam hari ini saya akan melanjutkan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Gembala untuk membaca, memahami, dan merangkum serta memberkati saya sebuah buku yang berjudul The Purpose Driven Life. Buku ini berisi 40 hari kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Namun, tema kali ini ialah Hari 2 Anda bukan karena kebetulan. Sekali lagi, Hari 2 Anda ada bukan karena kebetulan. Sesuai tema kali ini, mungkin saudara pernah berpikir pasti saya lahir ada di dunia ini karena kebetulan. Tentu tidak. Kita ada di dunia ini, kita lahir di dunia ini karena kehendak dan rencana Allah. Bukan karena nasib, bukan karena kesempatan, ataupun karena kebetulan. Kita hidup hari ini karena Allah ingin menciptakan kita. Terjemahan Alkitab NIV dari Mazmur 138 ayat 8 bagian A berkata, Tuhan akan menggenapi tujuannya bagiku. Allah telah merancang setiap bagian tubuh kita. Dia dengan terencana memilih ras, warna kulit, rambut, serta karakteristik kita. Dia merancang dan membuat tubuh kita sesuai yang Dia inginkan. Allah juga menentukan talenta-talenta serta bakat dalam kepribadian kita. Terjemahan Alkitab The Message dari Mazmur 139 ayat 15 berkata, Engkau mengenalku lahir dan batin, Engkau mengenalku setiap tulang dalam tubuhku, Engkau mengetahui persis bagaimana aku dijadikan, sedikit demi sedikit bagaimana aku dipahat kehampaan menjadi sesuatu. Allah juga merencanakan di mana kita akan dilahirkan dan di mana kita akan hidup. Dan yang paling mengagumkan, Allah menentukan bagaimana kita dilahirkan, tanpa memandang kondisi kelahiran kita dan siapa orang tua kita, baik dia orang tua yang buruk ataupun yang baik. Walau sebenarnya kita lihat di dunia ini ada beberapa contoh seperti orang tua yang tidak sah, namun perlu kita ketahui bahwa tidak ada yang namanya anak yang tidak sah. Banyak anak tidak direncanakan oleh orang tua mereka, tetapi mereka bukanlah tidak direncanakan oleh Allah, karena mereka juga sebagian dari rencana Allah. Allah tidak pernah melakukan kesalahan secara kebetulan, dan Dia tidak pernah membuat kesalahan. Motivasi Allah dalam menciptakan kita adalah kasih-Nya. Terjemahan Alkitab The Message dari Efesus 1 ayat 4 bagian A berkata, Jauh sebelum dunia dijadikan, Allah telah merancang kita di dalam pikirannya, menetapkan kita sebagai pusat kasih-Nya. Allah memikirkan kita sebelum Dia menjadikan dunia. Begitu hebat, bukan? Sebetulnya inilah sebabnya Dia menciptakan dunia, karena kita adalah pusat kasih-Nya. Dia merupakan yang paling berharga dari semua ciptaannya. Dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 18, demikianlah firman Tuhan. Atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Betapa besar kasih Allah terhadap kita, saudara-saudara. Amin. Amin. Allah tidak serampangan. Dia merencanakan semuanya dengan ketepatan yang luar biasa. Mungkin saudara-saudara pernah berkata, dan termasuk saya juga pernah memikirkan, kenapa Allah melakukan semua ini? Kenapa Dia dengan susah payah menciptakan dunia? Jawabannya karena Dia adalah kasih. Kita diciptakan sebagai sasaran dari kasih Allah. Allah menjadikan kita supaya Dia bisa mengasihi kita. Pada kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-8 bagian B sendiri mengatakan Allah adalah kasih. Dari penjelasan tadi saya mendapatkan 5 poin penting pada tema kali ini, hari kedua, Anda bukan karena kebetulan. Pada poin yang pertama, rencana Allah. Tuhan telah merancang setiap individu dengan tujuan dan maksud tertentu sebelum mereka lahir. Keberadaan kita adalah bagian dari rencana besarnya yang penuh dengan kasih dan perhatian. Pada poin yang kedua, keunikan individu. Setiap orang diciptakan secara unik dengan bakat, kemampuan, dan karakteristik. Dengan karakteristik khusus yang diberikan oleh Tuhan. Tidak ada satupun dari kita yang merupakan kebetulan atau karena kesalahan. Pada poin yang ketiga, nilai dan arti kehidupan. Karena kita adalah ciptaan Tuhan yang disengaja, setiap
orang memiliki nilai dan arti yang mendalam. Tuhan telah menetapkan setiap aspek kehidupan, termasuk tempat dan waktu kita dilahirkan. Pada poin yang keempat, kehidupan yang direncanakan. Tuhan tidak hanya mengetahui sebelum kita lahir, tetapi Dia juga memiliki rencana yang spesifik dan baik untuk hidup kita. Kehidupan kita sudah dirancang dengan tujuan yang jelas dan bermakna. Dan pada poin yang terakhir atau poin yang kelima, panggilan untuk menemukan tujuan. Memahami bahwa kita ada bukan karena kebetulan, mendorong kita untuk mencari dan menemukan tujuan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita dipanggil untuk menjalani hidup selaras dengan rencana Allah. Dan kesimpulan yang saya dapatkan dari keseluruhan pada tema ini, mengingatkan bahwa keberadaan kita adalah hasil dari rancangan Tuhan yang penuh kasih. Kita tidak hidup secara acak, tetapi sebagai bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Demikianlah rangkuman yang telah saya sampaikan, kiranya bisa lebih memberkati saya dan saudara-saudara sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.